Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 22, kata kunci renungan pada malam ini adalah, organ tetap berbunyi. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, betapa hebatnya prestasi yang dapat diraih bila Anda tidak mementingkan siapa yang mendapat pujian. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Beberapa tahun lalu, seorang pemain organ yang andal melakukan konser. Di masa itu, organ harus dipompa dari belakang panggung agar tabung-tabungnya terisi udara. Setiap satu lagu berakhir, para penonton bertepuk tangan meriah. Sebelum membawakan lagu terakhir, sang pemain organ berdiri dan berkata, "Sekarang saya akan memainkan
Lalu ia mengumumkan judul lagunya. Ia duduk kembali dan bersiap untuk memainkan organ. Dengan kaki menginjak pedal dan tangan menekan tuts, ia memulainya dengan chord yang sangat megah. Namun, organ itu tidak berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang panggung. Jangan cuma saya, tetapi katakan kita. Dalam pekerjaan Tuhan, ada banyak kesempatan untuk mencapai prestasi pribadi. Kemampuan kita adalah pemberian Allah, dan Roh Kudus menolong kita unggul dalam bidang yang dapat kita kerjakan dengan baik. Namun, merasa diri paling hebat dan memandang remeh bantuan orang lain dapat menghancurkan semuanya. Tak ada seorang Kristiani pun yang menapaki tangga keberhasilannya sendirian. Mereka diiringi oleh ibu, ayah, teman-teman, suami, istri, anak-anak yang berdoa, berkorban, dan melakukan apa saja untuk membantu. Sadarilah bahwa kita berutang kepada banyak orang, dan kita perlu bersyukur atas peran penting mereka dalam pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui diri kita. Sebuah ungkapan terima kasih melalui kartu ucapan, ucapan penghargaan, ataupun perbuatan kasih yang tulus akan sangat membantu untuk membuat organ tetap berbunyi. Pengakuan kita berasal dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Pengakuan kita akan iman kepada Yesus berasal dari Roh Kudus. Nas hari ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu, banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Yesus, namun masih saja hidup dalam berhala-berhala yang bisu. Mereka seperti mengerjakan mukjizat namun bukan oleh nama Yesus, tetapi melakukan berhala-berhala mereka dan berusaha menarik setiap orang masuk ke dalamnya. Mereka kelihatan percaya kepada Yesus, namun sebenarnya tidak, dan Rasul Paulus menegaskan kembali kepada mereka untuk berhati-hati kepada setiap orang yang seperti ini. Dikatakan dan dijelaskan bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu hidup seturut dengan kehendak-Nya, masuk dalam rencananya, semuanya harus kita sadari karena Roh Kudus. Kita juga dapat belajar bagaimana buah roh dianugerahkan kepada kita yang artinya bila Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang semakin giat mengerjakan buah roh dalam kehidupan. Selain Roh Kudus, tidak ada lagi roh yang mampu melakukannya bagi kita. Sebaliknya iblis juga adalah roh. Karena itu kita harus senantiasa menguji setiap roh apa yang ada di dalam diri kita. Karena tidak akan ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Sebaliknya ketika Roh Allah ada di dalam diri kita yaitu Roh Kudus, dengan hati kita akan berkata Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini akan datang dari setiap manusia. Yesus memang adalah Tuhan. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia adalah Tuhan yang berasal dari Roh Kudus. Ia adalah Sang Mesias, Juru Selamat ketika Ia disalib dan bangkit. Bangkit secara utuh, tubuh, jiwa, dan rohnya. Ia adalah Tuhan yang tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya.
justru Ia menyelamatkan umat manusia dari dosa yang membawa dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Seluruh manusia telah berdosa, namun Yesus tidak berdosa sama sekali dan tidak ada dosa dalam dirinya. Ia adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi. Ia adalah Tuhan yang berkuasa dan Ia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Karena itu, setiap manusia yang mengaku dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Saat seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi hanya oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami jalan keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Hal itu juga ditegaskan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Demikian pula sebaliknya, tidak ada orang yang akan menghina nama Yesus bila Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Jadi, jika orang sangat benci kepada Yesus dan para pengikutnya, hal itu karena Roh Kudus memang belum hadir di dalam kehidupan mereka. Jika hal itu terjadi, kita tidak boleh balas membenci mereka, justru kita harus mendoakan mereka. Berdoalah supaya Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras dan Roh Kudus memasuki hati mereka. Bukankah Paulus sebelumnya juga adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan menentang para pengikutnya? Namun, karena kuasa Roh Kudus, Paulus berubah dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, "Kenapa saya sudah menjadi orang percaya tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh? Padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar, semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatanku, semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan, karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Karena itu, marilah mendasari pengakuan kita kepada Yesus dari Roh Kudus yang ada dalam hati dan diri kita masing-masing. Yang hina bagi dunia, dipilih Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 berkata, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dunia sering melihat orang hina dan yang tidak terpandang dengan sebelah mata. Artinya,
menganggap mereka seolah-olah tidak ada, disepelekan, diolok, dicaci, bahkan dikorbankan. Itulah sikap orang duniawi melihat sesamanya. Biasanya orang kuat memegang kendali atas orang hina dan lemah. Mereka merasa lebih pintar hingga akhirnya memandang rendah orang-orang yang lemah. Orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya adalah mereka yang hidup tanpa kasih. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh dihina oleh orang lain. Namun selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan sekali-kali kita hidup dengan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan perkara yang hebat. Ingatlah bahwa hidup kita serupa bejana tanah liat di tangan pembuatnya. Hidup kita adalah buatan tangan Allah, dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia. Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungannya pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu. Hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatannya. Merekalah yang dipilih Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Yesus bukan dilahirkan di kota besar ketika itu, tapi di Betlehem yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan para nelayan yang tak memiliki pendidikan yang tinggi dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia tapi semata-mata karena kuasanya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jika kita melihat kitab suci,
maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Misalnya, biji sesawi, meskipun ia adalah salah satu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Musa, meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus, meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa, maka tentunya Dia juga bisa menggunakan diriku dan dirimu untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, hindarilah bersikap menyepelekan orang hina, tetapi hargailah mereka, sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaan-Nya. Mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Istilah tubuh Kristus merupakan kiasan yang umum digunakan dalam Perjanjian Baru bagi gereja, semua orang yang telah diselamatkan. Gereja dijuluki satu tubuh di dalam Kristus, di dalam Roma 12 ayat 5, satu tubuh, di dalam 1 Korintus 10 ayat 17, tubuh Kristus, dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dan Efesus 4 ayat 12, dan dalam kondisi jasmani dalam Ibrani 13 ayat 3. Gereja dihubungkan secara jelas dengan tubuh Kristus dalam Efesus 5 ayat 23 dan Kolose 1 ayat 24. Ketika Kristus masuk ke dunia kita, Ia mengenakan tubuh jasmani yang telah disediakan baginya. Melalui tubuh jasmaninya, Yesus menunjukkan kasih Allah secara jelas, nyata, dan dengan berani, terutama melalui kematiannya di atas salib sebagai kurban. Setelah kenaikannya ke surga secara jasmani, Kristus melanjutkan karyanya di dunia melalui mereka yang telah Ia tebus. Gereja yang sekarang menunjukkan kasih Allah secara jelas, nyata, dan dengan berani. Dengan cara ini, gereja berfungsi sebagai tubuh Kristus. Gereja dapat dijuluki tubuh Kristus karena 1. Anggota tubuh Kristus dipersatukan dengan Kristus dalam keselamatan. 2. Anggota tubuh Kristus mengikuti Kristus sebagai pemimpin mereka.
3. Anggota tubuh Kristus merupakan perwakilan jasmani Kristus di dunia ini. Gereja adalah organisme yang melaluinya Kristus mewujudkan kehidupannya di dunia pada saat ini. 4. Anggota tubuh Kristus didiami oleh Roh Kudus Kristus. 5. Anggota tubuh Kristus memiliki berbagai karunia rohani khusus menurut fungsinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 6. Anggota tubuh Kristus mempunyai keterikatan dengan orang Kristen lainnya, yang tidak menghiraukan latar belakang, ras, atau pelayanan. Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 7. Anggota tubuh Kristus aman dalam keselamatan mereka. Jika seorang Kristen dapat kehilangan keselamatannya, maka Allah harus mengamputasi bagian dari tubuh Kristus. 8. Anggota tubuh Kristus mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. 9. Anggota tubuh Kristus mengambil bagian dalam warisan Kristus. 10. Anggota tubuh Kristus menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran Kristus. Jalan manakah yang lebih utama? 1 Korintus 12 ayat 31 adalah ayat terakhir dalam pasal 12, yang membahas topik karunia rohani dan peranannya dalam gereja. Ayat tersebut berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu sungguh-sungguh menginginkan pemberian yang terbaik, namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih unggul." Kata "tetapi" menunjukkan bahwa ayat tersebut ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Mengingat ayat 31 merupakan ayat penutup, maka hendaknya kita mengkaji keseluruhan surat tersebut untuk memahami makna cara yang lebih baik. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, Rasul Paulus membuat daftar berbagai karunia rohani yang dibagikan kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Daftar ini mencakup hikmat, pengetahuan, iman, karunia penyembuhan, melakukan mukjizat, nubuatan, kebijaksanaan rohani, bahasa roh, dan penafsiran bahasa roh. Paulus menyatakan bahwa tujuan pemberian karunia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan gereja secara umum. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-30, Paulus menggunakan metafora tubuh manusia untuk menggambarkan saling ketergantungan orang percaya dalam tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh manusia terdiri dari banyak bagian yang membentuk satu kesatuan yang utuh, demikian pula tubuh Kristus, terlepas dari karunia atau peran individu kita dalam gereja, kita semua dipersatukan dalam satu tubuh melalui Roh Kudus. Setiap mukmin sangat diperlukan dalam fungsi dan kesehatan tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkanmu," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkanmu." Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang kelihatannya lebih lemah justru sangat diperlukan. Tuhan merancang tubuh sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perpecahan, iri hati, dan iri hati di antara orang-orang beriman. Setelah membahas berbagai karunia rohani dan signifikansinya bagi tubuh Kristus, Paulus mengakhiri pasal ini dengan mengarahkan orang-orang percaya kepada jalan yang lebih baik. Bukanlah hal yang tidak patut untuk dengan sungguh-sungguh menginginkan pemberian yang terbaik, apapun pemberiannya. Namun demikian,
Ada sesuatu yang lebih penting yang harus mengatur upaya kita untuk mendapatkan karunia-karunia ini. Jalan yang lebih unggul adalah jalan kasih, yang dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 13. Pasal ini sering disebut sebagai bab kasih, karena dengan indahnya mengartikulasikan konsepsi Alkitabiah tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, Paulus berpendapat bahwa kasih melampaui semua karunia rohani, bahkan hadiah terbesar pun akan sia-sia dan tidak ada artinya tanpa cinta. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus menjelaskan ciri-ciri kasih. Karakteristik ini menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, tujuan karunia rohani adalah untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12, Paulus menulis bahwa karunia rohani bersifat sementara dan akan berlalu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa karunia rohani seperti berbahasa roh dan bernubuat tidaklah kekal. Namun cinta itu abadi dan tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, cinta adalah hal yang paling penting. Bagian ini juga berbicara tentang keterbatasan pemahaman manusia. Karena dosa dan keterbatasan manusia, orang percaya hanya dapat mengetahui dan bernubuat hanya sebagian saja. Namun ketika Kristus datang kembali, dosa akan lenyap, dan kita akhirnya akan bertemu muka dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus menyatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Paulus membuat pernyataan ini karena kasih adalah landasan di mana iman dan pengharapan dibangun. Kita hanya percaya pada apa yang kita kasihi. Kita hanya berharap pada apa yang kita cintai. Ringkasnya, 1 Korintus 12 ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak melupakan hal yang paling baik, kasih kepada Allah dan kasih terhadap satu sama lain. Kristus adalah, ya, bagi semua janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah, ya, bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan, amin, untuk memuliakan Allah. Penggenapan semua janji Allah ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memenuhi semua janji Allah kepada umat manusia. Di dalam Tuhan Yesus hanya ada, ya, Kristus adalah, ya, bagi semua janji Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus pasti menepati semua yang telah diucapkannya. Ada dua hal penting yang kita pelajari dari nas hari ini, yakni: pertama, Kristus adalah, ya. Kata, ya, menunjukkan sikap positif Yesus terhadap semua karya dan janji Allah. Sikap ini, sebagaimana dikatakan Paulus, ini nyata dalam diri Yesus. Marilah kita simak bagaimana Yesus menerapkan secara konkret sikap positif itu dalam hidupnya sendiri. Hal seperti ini biasanya tampak jelas ketika seseorang berada pada sebuah titik yang amat kritis dalam hidupnya. Di saat itu ia harus mengambil keputusan yang sangat berat, tapi harus dilakukan dalam hidup Yesus. Salah satu titik kritis tersebut adalah ketika ia berada di Taman Getsemani. Tiba-tiba ia melihat serombongan orang bersenjata, yang dipimpin oleh muridnya sendiri Yudas, datang untuk menangkap dirinya.
Di sini Yesus berada pada sebuah titik yang akan mengawali seluruh perjalanan penderitaannya yang panjang dan pahit itu. Apakah Yesus mengambil keputusan untuk melarikan diri? Adakah ia menawarkan jalan kompromi? Tidak. Ia tidak melarikan diri. Ia juga tidak menempuh jalan kompromi. Ia justru bersikap positif. Menurut Injil Matius, yang Yesus lakukan adalah mendatangi murid-muridnya dan berkata, "Saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat berhadapan dengan situasi yang amat negatif, yaitu pengkhianatan yang menyakitkan." Yesus justru bersikap sangat positif. Ia tidak lari, kenyataan harus dihadapi. Sikap Yesus ini benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah, ya, bagi semua janji Allah. Janji-janji Allah terpenuhi dalam dirinya. Kedua, Kristus adalah, amin, kita bisa merasakan janji Allah. Maka kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita. Kita mengatakan, amin untuk memuliakan Allah. Itulah bagian kita. Kita menghidupkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Janji Allah, ya, dan amin, karena saat ia berjanji ia sedang bersumpah demi dirinya sendiri, bukan demi orang lain. Kita bersumpah atas nama Tuhan artinya tidak ada yang tidak bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan deal dengan dirinya sendiri dan tidak bisa bertabrakan dengan karakter, keilahiannya, dan kekekalannya. Ia bersumpah atas nama dirinya sendiri dan pasti akan digenapi. Kata amin berarti kita menyatukan diri kita dengan Kristus. Kristus sudah menyatukan diri dengan kita. Kita menyambut itu. Kata amin juga berarti kesetiaan Kristus pada umatnya. Kita jangan kerjakan apa yang menjadi tugas Allah. Seringkali kita tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Mental orang Kristen seperti kerupuk, tidak kuat. Karena kita coba menjadi Tuhan terhadap Tuhan. Kita ingin menjadi bos terhadap orang lain, istri, anak, orang tua. Bagian kita sederhana yaitu memuliakan Allah. Orang kaya tidak rumit, yang rumit adalah orang yang merasa kaya. Jangan coba-coba memuliakan diri sendiri. Apalagi dalam rumah Tuhan, kita harus bekerja sama memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menerima janji dari Tuhan bagi kehidupan kita? Jika ya, apakah ada keraguan tentang semua yang telah dijanjikannya kepada kita? Apakah kita yakin semua itu akan terjadi ke dalam kehidupan kita? Karena itu, janganlah bimbang karena apa yang sudah dinyatakannya. Itu pasti digenapinya di dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu saya sekata, 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, dan akhirnya, hendaklah kamu semua saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Pernyataan Petrus ini melengkapi pembahasannya pada ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya dia menasihati pembacanya tentang bagaimana berhadapan dengan dunia atau masyarakat luar, sekarang dia juga memberikan nasihat bagi mereka tentang bagaimana memperlakukan satu dengan yang lain di dalam komunitasnya. Menurut Petrus, ada beberapa nasihat tentang bagaimana bersikap dengan sesama manusia, yakni: pertama, hendaklah kamu semua saya sekata. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada orang-orang percaya, sebab Petrus berkata kepada semuanya,
dan meminta mereka untuk mengasihi sebagai saudara. Perkataan seia sekata berarti menjadi satu pikiran, atau sependapat, atau hidup harmonis, atau memiliki roh yang menyatu. Kita tentu sudah tahu bahwa seluruh perjanjian baru diwarnai oleh ajakan demi kesatuan Kristiani. Misalnya Yesus dan Paulus yang berulang kali memberi nasihat seputar kesatuan ini. Barclay mengatakan bahwa ini bukan sekadar ajakan, melainkan suatu pengumuman bahwa tidak seorang pun dapat menjalani kehidupan Kristiani kecuali dalam hubungan pribadinya ia dapat bersatu dengan sesamanya. Namun demikian, kesatuan di antara para pengikut Kristus nampaknya mengalami pergeseran seiring dengan semakin berkembangnya waktu dan meluasnya kekristenan hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang ini. Artinya, kesatuan yang pada awalnya selalu terungkap melalui pengajaran atau nasihat Yesus dan para rasul, secara perlahan hal itu tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang Kristen, termasuk pada zaman penulisan surat 1 Petrus tersebut, apalagi pada zaman sekarang ini. Maka, dalam menghadapi berbagai penindasan iman, seperti yang dialami oleh pembaca tulisan Petrus, tidaklah cukup hanya dengan berbuat baik dan menjaga persatuan, tetapi penting juga ada faktor lain yang lebih praktis dan menguntungkan. Demi mencapai itu, maka penting untuk tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan perbedaan doktrin dalam rangka menjaga kesatuan di dunia ini. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa tidak perlu ada perbedaan, atau perbedaan haruslah ditekan sedemikian rupa supaya tidak pernah muncul lagi. Saya kira hal itu sangat mustahil. Perbedaan-perbedaan itu tetap ada, dan bahkan memiliki potensi untuk mendatangkan rasa curiga, saling tidak percaya, keretakan dan membangkitkan konflik. Nah, kalau perbedaan itu ditekan atau disembunyikan secara paksa atas nama kesatuan, maka cepat atau lambat, bisa saja muncul persoalan yang dapat berkembang menjadi pertengkaran dan perpecahan besar. Dengan kata lain, apabila orang percaya meninggalkan keyakinan atau doktrin mereka demi kesatuan di permukaan, maka persatuan ini menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kesatuan atau persatuan Kristiani sangat penting, dan itu menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Maka, berbahagialah mereka yang dapat hidup bersama dengan sesamanya sekalipun dalam perbedaan. Kedua, hendaklah seperasaan, berarti saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka, dan bersama dengan mereka dalam segala situasi mereka. Rasul Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan dalam 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Oleh karena itu, perintah seperasaan di sini tidak hanya dorongan untuk bersama dengan sesama dalam bayangan atau hayalan kita, tetapi lebih dari itu, menuntut sikap kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Dalam pengertian yang nyata, apa yang terjadi kepada yang satu atau beberapa orang, terjadi juga kepada kita semua. Jadi, tidaklah alkitabiah apabila ada orang Kristen hanya memperhatikan diri sendiri. Tidak patut juga apabila merasa senang dengan penderitaan sesama, atau merasa sedih dengan sukacita orang lain.
mengasihi sesama sebagai saudara berarti memelihara kasih sayang terhadap sesama Kristen. Orang yang seperasaan dengan sesamanya, pasti juga memiliki kasih spesial satu terhadap yang lain. Di surga, rasa keterikatan antara orang-orang percaya seharusnya lebih kuat daripada kasih sayang yang ada di dunia ini. Sayang sekali, ikatan seperti itu jarang terlihat di gereja dewasa ini. Kalau demikian yang terjadi, maka kita gagal memperlakukan sesama kita sebagai keluarga di dunia. Seharusnya, mengasihi saudara-saudara itu menjadi ciri khas dari setiap orang Kristen. Yesus sendiri menekankan hal itu dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lihat juga 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, sesungguhnya bukan orang Kristen. Sementara itu, penyayang berarti memiliki hati yang lembut terhadap yang lain, atau hati yang baik. Itulah penekanan ketiga sebagai ciri khas orang Kristen menurut Petrus. Ketiga, hendaklah kamu rendah hati. Menjadi rendah hati, tidak hanya sekadar refleksi karakter Tuhan dalam diri kita, tetapi kebutuhan penting gereja yang berada di bawah penyiksaan. Kerendahan hati tidak berarti selalu penghinaan dan rendah diri. Kerendahan hati ini tetap menghargai kebaikan dan kemampuan seseorang. Kata Yunani kerendahan hati memang menandakan kelemahan, tetapi sesungguhnya kurangnya kerendahan hati juga menandakan kebodohan. Oleh sebab itu, kerendahan hati sesungguhnya merupakan sesuatu yang dilakukan dalam kesadaran, ketenangan, dan kebebasan. Menjadi rendah hati tidaklah karena dipaksa, juga tidak karena kebetulan. Kristus menyadari bahwa Dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya, tetapi Dia membungkuk untuk melayani mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Tindakan Yesus inilah yang seharusnya mendorong kita untuk rendah hati. Bahkan sekalipun kita mungkin memiliki beberapa keunggulan dibanding yang lain. Kiranya menjadi perenungan kita juga bahwa dunia modern dewasa ini selalu berusaha untuk bersaing dan membandingkan diri. Bersaing sehat sangatlah baik, tetapi perlu diwaspadai bahwa pola ini dapat merusak komunitas Kristen. Ketika perhatian utama kita hanya untuk menjadi lebih hebat dan lebih besar dari sesama, dan memperlihatkan superioritas kita atas yang lain, sesungguhnya kita tidak lagi melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Orang yang rendah hati memiliki kemampuan menilai diri sendiri dengan benar. Di sana juga ada kekuatan spiritual untuk mempraktikkan kerendahan hati yang membebaskan dan melayani yang lain. Roma 12 ayat 16 berkata, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Orang yang memiliki kekayaan, kuasa, atau pendidikan tinggi, sesungguhnya sudah lebih dari yang lain dalam beberapa aspek. Orang yang rendah hati tidak akan memamerkan kelebihannya itu, dan dia tidak akan menggunakan kelebihannya itu untuk menganggap remeh atau menaklukkan orang lain. Sebaliknya, dia akan membangun hubungan yang baik dengan mereka dalam konsep kesetaraan,
menggunakan kelebihannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu, marilah membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar
bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.